Jesus Conference dan acara-acara yang besar di mana ribuan orang itu bertobat. Aku mulai berpikir secara theologically, enggak Tuhan, Kau mati untuk setiap pertemuan demi pertemuan kami. Untuk kami bisa sebut Engkau ya Aba ya Bapa dalam doa kami, Engkau mati bagi kami Tuhan. Dan maka dari itu kami di gereja ini, kami gak pernah pandang satu event itu lebih besar atau lebih kecil. Baik CG, baik hanya Sunday service biasa, baik cuma fellowship. Kami percaya bahwa ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan bayar lunas di Kalvari. Yang harus kita berjalan dari identitas, berjalan dari tempat itu di mana Tuhan sudah menang. Tuhan sudah menebus kehidupan kita. Dan bulan ini Pastor Teddy, gembala kita, memberikan tema stewardship. Dan gak kebetulan minggu-minggu lalu kita bahas dari kitab 2 Timotius. Dan hari ini judul khotbahku adalah Fan into Flame, the gift of God. Atau bahasa Indonesianya, kobarkan karunia Allah dalam hidup kita. Ada introduction mengenai kitab 2 Timotius. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Dan surat ini merupakan surat terakhir Rasul Paulus. Aku bacanya pun hatiku sedih. Dan Paulus tahu inilah masa-masa terakhir dalam pelayanannya. Paulus tahu, Timotius cepat kunjungi aku. Dan teolog itu percaya ada dua teori di mana Paulus ini antara dia masih di waktunya ini mereka masih gak tahu pasti, antara dia masih jadi tahanan rumah di Roma atau dia sudah terakhir ke Troas. Dia menulis ini kepada Timotius, Timotius cepat kunjungi aku. Aku ingin sampaikan sesuatu kepadamu. Kalau enggak pun ya sudah, aku sudah sampaikan surat ini kepada gembala muda yaitu Timotius. Dan latar belakang penulisan 2 Timotius ini, Bapak Ibu Saudara, keadaan Rasul Paulus itu lagi gak baik. Dia dicerca, dia disiksa. Dan Paulus tahu sebentar lagi dia akan harus pulang ke rumah Bapa. Karena pada akhir perikop dia bilang, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Dan aku akan siap menerima mahkota kebenaran yang dijanjikan oleh Allah kepada setiap orang-orang yang percaya. Hari ini kita akan makan kenyang. Minggu lalu Pastor Teddy sudah bahas dari 2 Timotius pasal yang kedua. Hari ini aku harusnya bahas dari 2 Timotius pasal yang pertama, kobarkan karunia Allah. Tapi aku melihat satu surat itu secara keseluruhan dari Rasul Paulus. Kita akan lihat secara singkat dari pasal 1, 3, dan 4. Inilah mengapa dalam Alkitab itu kita harus baca, gak bisa comot asal comot. Di dalam kelemahanku lah kuasamu menjadi sempurna. Atau Tuhan itu bukan memberikan spirit of fear, but power, love, and sound mind. Kita selalu kutip seperti itu, tapi kita gak pernah baca the whole passage. Kita harus baca, kalau kita zaman-zaman SD, SMP dapat surat dari mungkin orang yang kita suka, mungkin sebagian dari kita pernah mengalami masa-masa itu. Kita mungkin, atau masih zaman dulu, bapak, ibu, om, tante, masih zaman dulu tulisnya surat, belum ada BBM, Ping, atau kayak Line, WhatsApp, Telegram, itu gak ada. Zaman dulu kayak pakai surat. Kalau kita membaca firman Tuhan, inilah surat Paulus, kita harus baca keseluruhannya. Kalau kita cuma baca satu awalnya doang, kita baca kayak, loh kok suratnya cuma begini ya, kita melihat hanya sebagian. Tapi hari ini aku rindu kita melihat ada satu tema, kobarkan karunia Allah. Mengapa pesan Paulus terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus pada akhir pelayanannya begitu sangat penting? Karena Paulus sudah menabur, dia menanam, dia melihat pertumbuhan demi pertumbuhan. Paulus melihat kebangunan rohani demi kebangunan rohani. Tapi dia rasanya enggak, Paulus itu, Tuhan kalau bisa jangan dulu ambil aku dari dunia ini. Aku masih mengasihi gereja-gereja ini. Aku masih mengasihi anakku Timotius. Paulus menubuatkan pada akhirnya, Tuhan kalau sampai aku sebentar lagi, aku tahu Tuhan, aku harus mengakhiri masa pelayananku dan aku harus mati karena namamu. Paulus menubuatkan kondisi gereja di akhir zaman. Akhir zaman itu bukan
bukan cuma sekarang. Sejak Yesus mati dan bangkit, dia terangkat ke surga, disitulah masuk pada penghujung zaman. Masa kasih karunia itu terbuka dan kita masuk pada perbatasan masa anugerah dan pada akhir zaman. Dan ketika kita melihat Bapak Ibu Saudara, kita akan buka 2 Timotius 3. Kita akan baca 2 Timotius 3. Keadaan manusia pada akhir zaman. Aku minta ditampilkan 2 Timotius pasal 3. Ayat 1 sampai 7. Mungkin kita bisa buka Alkitab kita secara fisik atau di dalam handphone kita. 2 Timotius pasal yang ketiga. Keadaan manusia pada akhir zaman. Oh, sudah ditampilkan. Kita akan baca 2 Timotius 3. Aku akan undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita hormati firman Tuhan di tempat ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca dari ayat yang pertama. 1, 2, 3. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ketika kita melihat keadaan manusia pada akhir zaman, ada satu ayat yang membuat aku terenyuh. Ayat yang kelima, boleh ditampilkan? Ayat yang kelima. Kita boleh lihat secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Wow, firman ini Paulus itu secara keras, secara tajam, dia berbicara bukan kepada non-believers, bukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, tapi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya sendiri. Apa itu artinya? Kalau aku baca di dalam terjemahan New Living Translation, ayat yang kelima, having the appearance of godliness but denying its power. Artinya apa? Banyak dari kita secara casingnya beragama dan bertuhan, tapi memungkiri kekuatannya sendiri. Artinya Paulus itu mengecam gereja yang mungkin kelihatannya secara tampak itu baik, tapi di dalamnya borok semua. Dan Paulus bilang secara pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya sendiri. Artinya the church has lost their power. Kita pernah bahas tentang dunamos, tentang kuasa Allah. Apa hakikatnya kata Paulus? Kalau kita datang ke pertemuan-pertemuan ibadah tapi gak ada kuasa Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Apa hakikatnya kita sembahyang seolah-olah kita menyembah Tuhan, tapi sebenarnya kehidupan kita sedang tidak menyembah Tuhan. Apa hakikatnya ketika kita jadi orang Kristen, kita puasa, kita baca firman Tuhan, tapi kita tidak mengenal siapa Tuhan. Inilah kondisi manusia pada akhir zaman. Kalau Bapak Ibu tanya, waduh saya ada di dalam list itu, saya pun juga ada di dalam list itu. Kita semua
masih mencintai diri kita sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak memperdulikan agama ini udah ditranslate, bahasa aslinya itu unholy. Dalam English Standard Version, di situ bukan tidak memperdulikan agama tapi unholy. Artinya gereja yang berkompromi terhadap dosa. Gereja kita itu cukup keras untuk menyentil orang-orang yang masih mau ikut Tuhan tapi mau ikut mamon. Kita keras. Karena kenapa? Satu hari nanti pendetamu bisa senyum ketemu engkau. Shalom, welcome home. Tapi ketika Tuhan, apakah kamu bisa tatap mata Tuhan dengan bilang, aku mengasihimu Yesus. Padahal selama kehidupan kita mengkhianati Yesus dalam hidup kita. Bukan artinya kita gak bisa berdosa. Itu kita perlu kasih karunia. Tapi apakah kita dengan sengaja? Pastor Teddy kasih satu ilustrasi kemarin. Contohnya tentang pornografi. Kalau misalkan ada burung terbang di atas kepala kita tiba-tiba berak. Kalau di Melbourne itu terkenal dengan burung-burung yang suka pup sembarangan. Bisa di kepala, bisa di pohon atau di mana-mana. Kalau nggak sengaja, ya udah apes lah orang dunia bilang. Tapi kalau burung itu bisa bersarang di atas kepalamu, dia bisa berternak, istilahnya bisa punya anak, bisa makan di situ. Artinya kita biarkan. Artinya kalau kita menjadi orang Kristen yang benar dan serius ikut Tuhan, kita gak akan biarkan, walaupun kita bisa jatuh, kita gak akan biarkan. Aku gak mau terus hidup di dalam dosa Tuhan. Aku gak mau hidup terus di dalam dosa, dalam kepahitanku. Aku memutuskan aku gak kuat, tapi I need you. Aku perlu engkau. Inilah keadaan manusia pada akhir zaman. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Wow. Ayat yang kelima ini lebih ngeri, Bapak Ibu dan Saudara. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Paulus ini ngomong udah untuk terakhir kalinya. Tuhan kalau ngomong seperti ini terlalu vulgar Tuhan. Sepertinya ini terlalu keras bagi anak-anakmu Tuhan. Sepertinya ini kok seperti mengorek-ngorek hati kita. Paulus ini udah diambang antara kehidupan di dunia. Dia udah mau transit, makanya dia arahkan pandangannya seumur hidupnya kepada Tuhan. Miris sekali hari ini gereja Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Mirisnya adalah ketika kita hari ini kita bilangnya kita ikut Tuhan, tapi setiap keputusan kita gak pernah serahkan sama Tuhan. Setiap hal yang kita lakukan, aku kemarin catat satu hal yang aku renungkan. Kita menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saat kita sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus, tetapi masih hidup bagi diri kita sendiri. Dan mirisnya adalah, aku mau katakan satu fakta. Heaven is our home. Surga adalah rumah kita. Ini bukan rumah kita, Bapak Ibu Saudara. Pejam, buka mata kita, buka telinga kita lebar-lebar. Dunia ini bukan rumah kita. Kita buat seolah-olah sarang harus nyaman di dunia ini. Tapi kita ketinggalan yang nanti-nantinya. Kita buat rumah ini, gimana hidupku bisa settle di sini. Kita menomor 3, nomor 4, nomor 5 kan Tuhan. Bahkan aku gak peduli tentang Tuhan. Tidak mempedulikan agama. I don't care. Ngapain aku ke gereja? Aku gak dapat apa-apa kok. Kenapa gereja itu aku harus ikut home series, aku harus ikut checking. Ngapain gereja ngapain atur gue? Gue gak dapat duit dari gereja. Gereja gak kasih makan gue. Satu hari nanti. Kita mungkin bisa berpikir seperti itu. Satu hari nanti kita akan tahu bahwa kehidupan kita ini fana. Dicubit dikit 70-80 tahun. Apakah hari ini kita masih melihat sesuatu yang semu, Bapak Ibu Saudara? Firman itu begitu keras. Paulus itu tegas, karena nanti kita di pasal yang keempat itu lebih dalam lagi. Paulus makin menjadi-jadi, dia tegur jemaat-jemaat Tuhan dan dia tegur Timotius, sampaikan, kobarkan
api kebangunan rohani lebih lagi daripadaku, Bapa rohanimu. Bukan berarti kita hidup bagi Tuhan lalu semuanya itu berantakan. Itu pun salah. Tapi tempat terbaik di dalam hidup ini adalah ketika kita berjalan dalam visi dan kehendak Allah dalam hidup kita. Misalkan seperti ini, aku suka sekali nonton sepak bola, aku suka sekali nonton basket. Mungkin aku dari kecil udah diedukasi sama Pak Teddy, olahraga itu fun, olahraga itu seru. Aku dulu nonton MU pertama kali tahun 2004 kayaknya. Waktu Pak Teddy gak bisa tidur, aku gak bisa tidur, aku minta mainan kan. Pah mau mainan dong. Gak ada, masa jam segini minta mainan gitu kayak. Gak bisa. Oh ya udah kita buka TV aja, aku nonton waktu itu MU lawan Arsenal. Pertama kali aku suka Manchester United di situ. Dan kemarin aku berpikir tentang olahraga. Dan Tuhan bilang seperti ini, tempat terbaik adalah bukan yang kamu pikirkan terbaik, tapi ketika kamu hidup melayani visi Allah dalam panggilan Allah. Maksudnya Tuhan, kalau kita tahu ada seorang, di dalam sepak bola itu ada kiper, ada yang bertahan namanya defender, ada midfielder, pemain tengah, menghubungkan antara defender dengan striker. Kita bayangkan, kalau seorang yang terkenal aja ya, kita semua pasti tahu Maradona, Pele. Kalau dia adalah seorang striker, instingnya adalah membunuh dan mencetak gol. Kita suruh dia jadi bek kanan. Maka dia bingung, aduh aku mesti ngapain, dia selalu shoot terus dia buang bola, dia gak pernah bisa defense. Dimana pemain belakang itu harus tenang dan dia harus menguasai diri supaya bisa menguasai pertandingan. Pemain belakang itu adalah the last hope of the team sebelum kiper. Kalau kita hari ini memaksakan, kita masih hidup tanpa visi Allah dalam hidup kita, kenapa? Itulah kenapa kehidupan kita itu mandul rohani. Itulah kenapa kehidupan kita itu gak ada bedanya sama dunia. Dunia lihat kita, what's the difference? Kelakuannya gak beda, kasihnya pun gak beda. Ketika orang ngomong itu ke aku kayak, wow Tuhan ubahkan hatiku. Kita gak pernah bisa jadi sempurna. Tapi ketika kita punya hati yang bilang, Tuhan aku memerlukan Engkau. Disitulah kita bisa berubah dan makin berubah serupa seperti gambaran Kristus. Kalau kita melihat dari pasal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah kondisi manusia pada akhir zaman. Kita akan masuk pada pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. Dan inilah penutupan. Nanti kita akan bahas tentang pasal yang pertama. Penuhilah panggilan pelayananmu, kata Paulus kepada Timotius. Dua Timotius pasal yang keempat, boleh ditampilkan media. Aku akan bacakan untuk kita semua. Mari kita fokuskan diri kita kepada firman Tuhan. Aku akan bacakan untuk kita semua. Jemaat boleh eja dalam hati aja dan resapi dalam hati kita. 2 Timotius pasal yang keempat. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, kata Paulus. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan saat kematianku sudah dekat. Paulus sudah tahu dia sebentar lagi masa pelayanan akan berakhir. Ayat yang ke-7, wow. Kalau Paulus pantas ngomong seperti ini. Karena hidupnya seperti orang yang gak punya kehendak bebas. Aku ikut Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, aku mau ikut Tuhan. Artinya penyerahan diri yang total.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Di dalam rumah duka banyak orang Kristen yang kutip ayat itu. Apakah satu hari kita bisa bilang di hadapan Tuhan, Tuhan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Kalau hari ini aja kita masih buta dan bingung apa panggilan Tuhan dalam hidupku. Apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidupku, kita bisa bilang kita udah sampai garis finish. Yang mana garis finishnya? Aku gak mau satu hari nanti kita membawa pencapaian yang begitu banyak ketika pada tahta pengadilan Kristus. Dan ketika Tuhan menguji semua pekerjaan kita, semua itu lenyap. Karena kenapa? Yang kita kejar adalah dunia dan isinya. Yang kita kejar adalah keinginan kita, hawa nafsu kita, ego kita. Bahkan ketika kita pelayanan. I feel good ketika aku melayani. Aku pelayanan maunya di depan, aku gak mau di belakang. Aku maunya dilihat. Aku lakukan ini supaya aku dilihat orang. Itu manusiawi, aku pun masih seperti itu. Tapi ketika kita terus berjumpa sama Tuhan, aku selalu pesankan kepada leaders. Ketika kita berjumpa sama Tuhan, gak mungkin Tuhan bilang, oh that's fine, you are a good child. Kita pasti ketemu Tuhan dengan fear dan tremble. Kita bersujud di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini sampah, aku ini produk kasih karunia-Mu. Aku ini banyak dosa, Tuhan ampuni kesalahanku. Tuhan ubahkan hatiku seperti hati-Mu. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan benar, kita gak mungkin petantang-petenteng dengan aku datang ke hadirat Tuhan. Ketika pemimpin tanya, Tim, how's your heart? That's great. Tuhan baik, kehidupanku semua dicukupi sama Tuhan. Kita datang dengan petantang petenteng. Tidak tahukah kita, berapa waktu lalu Ratu Elizabeth itu meninggalkan dunia ini? Tahukah kita bahwa Allah itu adalah Bapa kita, tapi Dia adalah Raja di atas segala raja. Ketika Prince Charles masuk ke kamarnya Ratu Elizabeth, dia jadi anak dan Mami dipanggilnya kan. Dia selalu di depan publik itu Her Majesty and Mami. Semua orang ketawa karena itu anaknya. Tapi waktu di kamar dia panggil Mami, dia cuddling, dia dicubit-cubit mungkin waktu masih kecil. Dia bisa pegang-pegang kepala mamanya, papanya. Tapi apakah di depan para bangsawan dan ketika di dalam jajaran itu kita bisa ubek-ubek rambutnya? Apakah kita memposisikan diri kita gak sopan di hadapan Tuhan? Seringkali kita gak bisa menempatkan diri, kita selalu anggap kasih karunia, ya that's right, benar. Tapi apakah kita menguji hati kita benar? Apakah kita sudah dewasa, cukup dewasa untuk melihat Tuhan? Apakah selidiki dan kenalilah hatiku, apakah hatiku bercabang? Tuhan, aku menghormati Engkau. Hanya anak kecil yang gak bisa menempatkan diri di depan para bangsawan, dia akan ubek-ubek. Gak apa-apa, aku kan anaknya Tuhan, angkat kaki di depan Tuhan. That is unpolite. Apakah kehidupan kita, aku gak berbicara tentang sesuatu yang di luar, tapi apakah ketika mimbar ini menyala, aku menjadi orang baik, tapi ketika semuanya mati di dalam kamarku, ya udah aku hidup dengan kehidupanku aja. Aku mau nilep orang yang suka-suka aku. Apakah tindakan hati kita menghormati Tuhan? Ini berat. Inilah kecenderungan gereja. Paulus bilang seperti ini. Beritakanlah firman, ini yang menjadi zeal bagi kami para hamba Tuhan. Siap sedialah baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya. Dengar ini. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Listen to this carefully. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar satu firman Tuhan, aku waktu itu dapat judulnya torn robes, jubah yang sobek. Saul mengalami sobekan jubah dalam hidupnya. Ketika Tuhan bilang, Saul itu gak langsung jatuh Bapak Ibu. Perlu 20 sekian tahun untuk Saul akhirnya mati
mengenaskan gantung diri, bukan gantung diri, tombaknya ditancapkan ke tanah, menembus di jantungnya, Raja Israel mati bunuh diri. Katanya umat pilihan Tuhan, itu gak langsung dalam satu hari. Kita itu jatuh gak mungkin besok langsung jatuh, tapi kita constantly disobeying the voice of God in our lives. Kita selalu konstan. Aku secara sengaja, yuk datang yuk ke gereja, yuk datang CG, nanti ya. Nanti tiba-tiba udah di ujung. Akan datang waktunya orang gak bisa mendengar lagi. Listen to this carefully. Aku tahu Tuhan berbicara dalam hidup kita hari ini. Jangan sia-siakan masa anugerah. Karena akan datang malam di mana orang gak bisa bekerja lagi. Ingat loh, bukan artinya kita gak ikut Tuhan, hidup kita hahehe, no. Tempat terbaik hanya di dalam visi dan kehendak Allah dalam hidup kita. Ketika kita keluar dari itu, kita bisa punya segalanya. Kalau sampai kecantikan dan kekayaan bisa memuaskan, kenapa Marilyn Monroe harus makan obat sampai overdosis? Kenapa Michael Jackson kalau fame? Siapa yang gak tahu Michael Jackson? Kalau lihat Michael Jackson apa kurang keren? Prince Charles dan Diana, dia sampai sukanya, dia sampai undang, dia sampai datang ke konser Michael Jackson. Mereka itu keluarga bangsawan, harusnya mereka yang didatengin. Mereka harus datang. Karismanya dapat, kekayaannya pun ada. Kenapa dia harus minum obat tidur? Sampai overdosis. Sampai mukanya gak karuan, gak bisa terima dirinya sendiri. Kalau sampai uang itu bisa cukup, kenapa banyak orang-orang yang keluarganya hancur? There is no safety zone in this earth. Dunia ini telah jatuh dalam dosa. Dan setiap dari kita, aku miris kemarin satu pendeta, aku dengar testimoninya seperti ini. Tahun 2004, bulan Juli, dia itu dapat mimpi dari Tuhan, satu air, melanda satu kota. Desember, Aceh dilanda tsunami. Tahukah kita? Kita sedang berlomba dengan kuasa kegelapan. Apakah kamu mau pick up mantelmu? Mantel jubah urapan yang Tuhan telah bayar dalam hidupmu? Atau kamu akan pergi with the flow? Satu sapuan, jutaan jiwa mati. Gak ada yang tahu waktunya. Dunia gak akan menjadi semakin baik. Buka matamu, cari perkara-perkara yang kekal. Cari perkara-perkara yang di atas. Kita lihat apa yang Paulus katakan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil, Tuhan hakim yang adil, dia tahu setiap perbuatan kita pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya apa? Apakah hari ini kita merindukan kedatangan Tuhan? Orang mungkin berpikir egois banget kamu merindukan kedatangan Tuhan. Maksud Paulus ini tidak secara terbuka, tapi dalam hati menantikan kedatangan Tuhan adalah, aku tahu tempat ini bukan rumahku, aku rindu Tuhan satu hari kelak. Juru selamatku, aku berjalan di padang berumput hijau itu dan aku panggil Engkau ya Aba ya Bapa. Hanya Engkau milikku, satu-satunya. Kita gak taruh kepercayaan kita, kebanggaan kita sama apa yang kita punya, tapi kita taruh kepercayaan, kebanggaan kita sama Juru Selamat kita. Tuhan, aku menantikan Engkau setiap waktu sampai tepat pada waktunya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada juga semua orang yang menantikan kedatangannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Apakah kehidupan kita itu seperti Narwastu yang mempersiapkan, wanita Narwastu itu mempersiapkan kematian Yesus? Apakah kehidupan kita hari ini mempersiapkan? Pastor Teddy juga bilang, we are not called, kita bukan hanya dipanggil menjadi ayam, kita dipanggil menjadi Raja Wali. Aku percaya ketika kita menjadi gereja yang bergaul dengan Tuhan. Lihat Daud itu bergaul sama Tuhan, orang-orang di bawahnya. Triwira Daud itu terkenal satu orang, ketika dia swing, dia melawan 10.000 orang. Artinya sakti, bukan artinya sakti gimana-gimana. Kemampuannya itu di atas
rata-rata. Apakah kita mau jadi orang-orang ketika kita masuk pada kantor kita bukan denying its power, tapi ada satu kuasa Allah yang mengubahkan kantor itu. Ketika kita masuk satu sekolah, step in, satu university, maka benih kebangunan rohani itu mulai terjadi di kampus kita. Apa kita masih punya kerinduan itu dalam dada kita? Apakah kita masih punya kerinduan itu melihat setiap jiwa yang terhilang kembali kepada Bapa Surgawi? Ataukah hari ini kita cuma bilang, Tuhan, terima kasih, berikan aku makanan yang secukupnya. Apa kita masih pikirkan perut kita? Apakah kita masih pikirkan apakah posture kita? Atau posture itu sikap duduk kita, sikap kita menghadap kepada Tuhan. Seolah-olah ini rumahku Tuhan, jangan diganggu. Ini sarangku, nyaman, jangan diganggu. Ataukah kita bilang, Tuhan ini bukan rumahku, aku tahu. Aku harus bayar harga ikut Tuhan. Aku harus bayar harga dalam namanya pelayanan. Berapa banyak misionari aku pergi ke Kalimantan. Mereka makan pun susah. Temanku misionari dari Planet Shakers, dari Iran dia harus lari karena imannya. Kalau enggak, dia harus lari dari Iran ke Australia. Sekarang dia diutus ke Papua Nugini. Kawan-kawan kita di Timur Tengah, untuk kasih satu firman aja, taruhannya kepala dan leher. Banyak misionaris yang kesulitan. Masihkah kita memikirkan hari ini? Tanda-tanda itu udah, alarm itu mulai berbunyi. Satu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, tanda-tanda langit akan datang turun hujan, kamu tahu. Tapi tanda-tanda kedatangan anak manusia, kamu mengabaikannya. Kita selama ini kita lihat, oh udah mau hujan. Investasi di sini kayaknya keren sih. Kita bisa beli ini, kita keren sih kayaknya. Kita masih pikirkan sesuatu bukannya kekal. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Bukan artinya kita jadi orang yang cupu ikut Tuhan gak punya apa-apa. Bukan seperti itu. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu ditambahkan kepadamu. Kalau kita tahu dia Bapa yang baik, kalau sampai nyawanya aja dia berikan kepada kita, apakah tidak hal-hal kecil mengenai perut, apa yang kita pakai, yang bisa kita tinggali, Tuhan gak pernah memikirkan itu? Apa yang gak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, dipikirkan dalam hati, itu semua disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukan mereka yang mengikuti Dia, mereka yang mengasihi Dia. Analoginya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sumber berkat itu adalah Yesus, Sang Juru Selamat itu. Itu akan mengalir. Sekalipun ada proses dalam kehidupan ini, tapi seringkali kita jadikan uang itu menjadi utama. Itulah kenapa hidup kita tuh seret di banyak hal. Kita jadikan mamon itu menjadi yang utama dalam hidup kita. Ketika kita dahulukan Yesus dan kerajaannya, Daud katakan, dahulu aku masih muda, tapi sekarang aku telah menjadi tua. Tapi tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar ditinggalkan atau meminta-minta roti. Mereka memberi bahkan sampai kelimpahan. Ini janji Tuhan. Apakah kita masih hari ini memikirkan apa yang besok aku pakai, besok apa yang aku makan? Pesan Paulus ini keras kepada Timotius. Karena kenapa? Lihat di kitab Wahyu, Yohanes tulis 7 churches in the book of Revelation. 7 gereja di kitab Wahyu. Most of them, mereka kehilangan apa yang Tuhan mau. Kita gak bilang gereja kita paling benar. Kita tahu gereja kita banyak kekurangan, kita ini manusia yang bodoh, picik. Tapi satu hal yang kita declare harusnya, kita perlu Tuhan sampai kapanpun. Itulah janji Tuhan. Ketika kita melihat, aku akan balik ke pasal yang pertama untuk terakhir kalinya. 2 Timotius 1.
Kalau kita melihat Timotius, Bapak Ibu Saudara, aku ceritakan juga. Timotius ini papanya adalah orang tidak bersunat. Jadi pengajaran dan didikan itu datang dari neneknya dan mamanya, karena mereka adalah pengikut orang-orang bersunat, umat Allah. Jadi Timotius itu, makanya Paulus bilang, aku bersyukur melihat keteladanan Lois dan Eunike dalam hidupmu Timotius. Kalau kita baca di pasal ini, kita akan melihat Paulus pun bilang di ayat yang ke-6. Aku akan bacakan untuk kita. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Artinya, Paulus ini ingetin satu, kamu gak akan sempurna, tapi fan into flame the gift of God in your life. Artinya kobarkan karunia Allah dalam hidupmu. Fan into flame. Artinya yang tadinya apinya kecil, kobarkan lagi. Paulus gak bilang jaga apimu supaya gak pernah redup. Fan into flame, kobarkan terus. Artinya kalau meredup, kobarkan terus. Artinya ikut Tuhan itu perlu disengaja. Saat teduh itu perlu disengaja. Yang namanya mau melihat kebangunan rohani, berapa banyak gereja yang hari ini masih mau melihat kebangunan rohani? Apakah kita masih mau melihat bahwa terjadi generasi kita, bukan hanya anak muda, generasi orang tua jatuh cinta kepada Tuhan? Apakah itu masih tertempel di dalam dada kita dan kepala kita? Aku hidup, I was made for this. Aku hidup untuk melihat dunia berbalik kepadamu ya Bapa. Karena apa? Aku percaya Pastor Teddy minggu lalu berbicara tentang special purpose. Artinya panggilan mulia. Ada orang yang dipanggil sebagai bejana yang dari tanah liat, ada yang dari perak, ada yang dari emas. Bagaimana kita menempatkan diri kita? Aku melihat orang-orang yang dari setiap kehidupannya, orang yang benar-benar berkualitas emas. Aku datang ke Australia dan aku lihat keteladanan dalam kehidupan mereka. Aku bukan lihat teologinya. Teologi itu diikuti dengan tindakan kasih seperti Yesus Kristus. Dan aku lihat orang yang benar-benar ikut Tuhan sepenuh hati, satu hari kelak Tuhan akan angkat dia. Sebab lampu itu atau terang itu gak bisa ditaruh di bawah kolong meja. Satu hari Tuhan akan angkat hidupmu. Dan waktu aku berdoa kemarin di CG, ini pesan untuk gereja kita. Kalau kita berpikir hari ini kita sudah mengalami kebangunan rohani, kata Tuhan, tim, ajari umatku bagaimana setia dan taat. Kita belum masuk pada masa kita dimuliakan sama Tuhan, tapi kita masih di masa kantong anggur kita, anggur itu masih disimpan. Kehidupan kita itu masih diproses, Tuhan itu memproses. Bejana itu diproses. Gak mungkin Tuhan pamerkan di depan dunia ini bejana yang masih peot, bejana yang masih fragile. Tapi Tuhan, bejana emas ini Tuhan bentuk selalu ketika kita ingin dibentuk. Adakah bejana yang bisa bilang, aku gak mau dibentuk sama orang yang membentuk bejanaku? Jawabannya tidak. Kemanapun kita pergi ketika kita menolak dibentuk sama Tuhan, bejana itu peot, itu harus dihancurkan dari awal. Dihancurkan dari awal lagi. Seringkali kita gak sadar, kita ini masuk kepada season demi season, tahun demi tahun mengikut Tuhan. Kenapa ya masalahnya tuh itu aja. Karena kita gak pernah belajar dan merendahkan diri. Tuhan, aku mau belajar, pimpin aku masuk dalam rencanamu yang besar. Ketika kita melihat ini, Paulus katakan kobarkan karunia Allah dalam hidupmu.
Percayakah kita ketika kita berdoa bagi orang sakit, orang sakit itu sembuh? Masih percayakah kita? Ataukah kayak, jangan aku deh, tolong ini deh, Kotim yang doa ya, atau Pak Teddy yang doa, atau Pak Yopi yang doa ya, ketika datang ke orang sakit. Dan tanda ini menyertai orang yang percaya, mereka akan menyembuhkan sakit, mencelikan yang buta, bebaskan yang terbelenggu. Itu menjadi janji Tuhan. Apakah hari ini kita masih hidup dan tahu Tuhan kita itu Tuhan yang besar? Jangan cuma nyanyi kami memuji kebesaran-Mu, tapi kita hidup. Tapi setiap hari kita nyanyi hari Minggu, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Tapi hidup kita setiap hari, aduh, gak ada jalan Tuhan. Susah banget hidupku. Kenapa ya Tuhan begini? Mana yang lebih susah? Untuk membuat orang yang diberkati bilang thank you sama Tuhan, atau orang yang sudah hidupnya terkutuk seperti Ayub, tapi tetap bilang terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar. Dan Tuhan itu restore 7 kali lipat. Tuhan restore berkali-kali lipat apa yang dia punya. Karena kenapa? Karena yang dia punya cuma satu, yaitu Tuhan. Mengalir dari atas berkat Allah Bapa dalam hidup kita. Mana lebih susah? Iblis gak takut sama orang yang berpuasa. Iblis gak takut sama orang-orang Kristen yang tahu firman Tuhan. Tapi lihat Sadrak, Mesak, Abednego. The power of even if. Aku ikut Tuhan bukan karena aku mau ini. Tetapi jikalaupun aku harus masuk dalam api. Sadrak, Mesak, Abednego bilang seperti ini. Ini iman yang menginspirasi hidupku. Sadrak, Mesak, Abednego dia bilang, I know you're able and I know you can. Save through the fire with your mighty hands. Aku tahu Tuhan Engkau mampu dan sanggup mengeluarkan aku dan kawanku dari dapur perapian. Tapi jika tidak pun, I will still follow you. Ini mentalitas anak, mentalitas bergantung penuh sama Tuhan. Sekalipun kau tidak menyembuhkan penyakitku, I will still follow you. Mana yang lebih gampang? Disembuhkan kita jingkrak-jingkrak. Apa bedanya kita dengan dunia? Come on. Apa bedanya kita dengan orang yang pergi ke dukun? Aduh aku sembuh. Waduh hebat juga nih dukun pinter. Apakah siapa Yesus yang kita ikuti selama ini? Apakah Yesus si pembuat mukjizat ataukah Yesus yang menjadi harta? Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Apakah hari ini kita mengikut Tuhan karena ada apanya? Atau jikalau Tuhan sesuatu terjadi, aku tetap akan ikut Engkau. Fan into flame, the gift of God. Kobarkan karunia Allah. Kobarkan karunia Allah dalam hidupmu, gereja Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bangkit berdiri. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, aku minta dikunci G ya Kok. Musik tetap mengalun. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Aku berdoa saat ini, Tuhan buka mata rohani mereka, bukan secara jasmani mereka melihat Engkau, tapi bukakan mata rohani mereka Tuhan, bahwa kami tahu heaven is our home, bahwa kerinduan kami hanya Engkau, bahwa dunia ini bukan rumah kami. Kami gak perlu khawatir akan hari esok Tuhan, karena Engkau yang memelihara kami. Asal kami punya Engkau, kami cukup Tuhan. Mari kita arahkan fokus kita kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada pembicara, kepada lighting, terhadap musik, bahkan terhadap permasalahan kita. Mari kita taruh di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku mau fokus kepada Engkau, sebab Engkau akan menjadikan semuanya baru. Sebab firman-Mu berkata, kami yang letih, lesu dan beban berat, Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami.
firman yang Kau bagikan. Biar itu boleh bertumbuh dan subur. Ketika Engkau berbicara Tuhan, maka semuanya jadi. Seperti Engkau menciptakan langit dan bumi segala isinya. Ketika Engkau katakan itu, firman itu dalam hidup kami, maka kehidupan kami akan menjadi hidup dan berbuah. Sebab Engkaulah pemilik kehidupan kami. Arahkan pandangan kami kepadamu Bapa, supaya kami tahu kalau Engkau permata hati kami. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Biar keindahan-Mu memudarkan dunia. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Panggil Dia, oh termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hati kami. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta Biar milik. keindahan-Mu memudarkan dunia kami Tuhan. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Kita nyanyikan lebih sungguh lagi. mulia. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai. sebab mutiara pun tak bernilai Tuhan tanpa Engkau di sisi kami. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Lebih sungguh lagi kita katakan, oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. keindahan-Mu memudarkan dunia Tuhan. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Panggil Dia, oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, dan mutiara tak ternilai harta milikku. keindahan-Mu memudarkan dunia Tuhan. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Mari dengan kehausan dan kelaparan kita hampiri tahtanya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Yesus, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kerinduan hati kami hanya Engkau ya Tuhan. mutiara tak ternilai harta milik. Keindahan-Mu ya Bapa, Keindahan-Mu memudarkan dunia. di mataku Engkau termulia Tuhan. Lebih sungguh lagi gereja Tuhan, dengan segenap hati kita. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan kepada pendeta Teddy saya persilakan.